73 Undang-Undang Peradilan Agama. Di situ disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, tanpa izin si suami. Ya. Headset dulu kayak kok berisik di tempat saya. Nah, jadi untuk cerai gugat ini, maka penggugatnya adalah si istri dan tergugatnya si suami. Gugatannya diajukan kemana? Gugatannya itu diajukan ke pengadilan agama yang mewilayai domisilinya si penggugat, domisilinya si istri. Ya, walaupun kalau secara prinsip umum ini bertentangan dengan ketentuan pasal 118 AIR. 118 AIR itu pakai asas aktor sekuitor forum rei. Gugatan itu diajukan ke pengadilan agama yang mewilayai domisilinya si tergugat. Tapi kalau di sini untuk cerai gugat, maka gugatan itu diajukan ke pengadilan agama yang mewilayai domisilinya si penggugat. Kenapa begitu? Salah satu alasannya adalah untuk melindungi pihak istri. Maka gugatan perceraian diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamannya si penggugat. Kemudian di ayat 2, dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Jadi kompetensi relatifnya itu sudah ditentukan melalui ketentuan pasal 73 ini ya. Terus kekhususan yang lain adalah bahwa dalam formulasi gugatan didasarkan pada ketentuan pasal 86 Undang-Undang 7 tahun 89 Undang-Undang Peradilan Agama. Jadi untuk cerai gugat ini bisa dimungkinkan adanya kumulasi objektif. Kumulasi itu berarti menggabungkan beberapa gugatan menjadi satu. Ketentuan pasal 86 itu pada intinya menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi boleh diajukan secara bersama-sama atau ajukan gugat cerai dulu, khusus untuk cerai dulu, baru nanti setelah ada putusan yang inkrah, diajukan lagi gugatan tentang penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kalau dalam suatu gugatan pihak penggugat, pihak istri ini menginginkan adanya kumulasi, maka setidaknya dalam posita dia akan menjelaskan tentang alasan perceraian, kemudian dalil dan alasan penguasaan anak, nafkahnya, nafkah si istri dan nafkah anak, rincian perhitungan dan alasannya, kemudian penyebutan harta bersama sampai permohonan pembagian harta bersama, sita marital, ada gugatan provisi. Gugatan provisi itu tuntutan yang dimintakan supaya terjadi atau dapat dilakukan tindakan pendahuluan. Misalkan kalau dalam hal
terjadi KDRT dalam rumah tangga. Nah, si pihak penggugat ini bisa mengajukan tuntutan agar antara suami istri ini bisa pisah rumah. Kemudian konservator berselak atau sita atas harta suami sehingga tuntutan nafkah tidak illisoir, UVB, putusan serta-merta. Sesuai dengan positanya, maka dalam petitum juga harus menyesuaikan juga. Kalau di dalam posita itu sudah ada sita, maka dalam petitum Anda boleh mintakan sita. Kemudian yang utama tentunya cerai ya, putusnya hubungan perkawinan antara si penggugat dengan tergugat. Permohonan penguasaan anak, permohonan nafkah, harta bersama, provisi, dan putusan serta-merta. Kemudian untuk kekhususan terkait dengan pemeriksaan, nah pemeriksaan perkara cerai gugat itu dilakukan maksimal 30 hari setelah berkas perkara didaftarkan atau sekurang-kurangnya 4 bulan jika termohon tidak diketahui, jika termohonnya menghilang. Dulu kita sebut goib. Sekurang-kurangnya 6 bulan jika termohon di luar negeri. Terus untuk sidang perkara perceraian itu tertutup. Terus tadi pemeriksaan juga kekhususannya ada kumulasi perkara. Nah, untuk perdamaian itu juga diusahakan selama proses persidangan. Jadi kalau untuk perkara perdata biasa, proses perdamaian ini kan dilakukan di awal ya, sebelum masuk pemeriksaan perkara. Tapi kalau di dalam perkara perceraian, cerai gugat, ini si hakim itu akan mengusahakan perdamaian selama proses persidangan. Jadi nggak cuma di awal aja, tetapi baik itu dalam proses selanjutnya juga diusahakan. Untuk putusan permohonan dikabulkan jika ada alasan yang cukup untuk bercerai dan terbukti, serta keduanya tidak mungkin didamaikan. Nah, biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1. Pemohon itu berarti si istri. Nah, ini untuk pemeriksaan cerai gugat berdasarkan pada alasan perceraiannya ya. Jadi kalau alasan perceraiannya adalah adanya cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Nah, itu maka bisa dengan bukti yang bisa menunjukkan adanya pemeriksaan dokter. Kalau alasannya adalah pidana 5 tahun, maka tentunya dengan adanya putusan dari pengadilan negeri. Nah, kalau alasannya sikok itu perselisihan yang tidak dapat didamaikan, didasarkan pada ketentuan pasal 76, maka pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Hakam ini kayak semacam mediator ya. Tujuannya supaya terjadi perdamaian. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan sikok, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Jadi ini juga kekhususan dalam perkara perceraian. Jadi kalau secara perdata, ketentuan perdata umum,
Saksi itu tidak boleh mereka yang mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda. Tapi kalau dalam perkara perceraian, maka saksi itu malahan berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, karena mereka yang paham dan bahkan mengetahui ya situasi antara si suami dengan istri tersebut. Di ketentuan pasal 22 PP 975, gugatan dapat diterima jika telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran, dan setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Ini kekhususan dalam perkara pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan sikok atau perselisihan. Nah, alasan perceraian yang lain adalah suami melakukan zina. Zina ini kan sulit untuk dibuktikan ya. Jadi kalau dalam eh, perkara cerai gugat, maka jika hanya ada bukti permulaan, misalkan hanya ada satu saksi misalkan, maka tidak bisa melengkapi bukti. Nah, kalau hanya ada bukti permulaan, maka bisa dilakukan sumpah supletor. Sumpah supletor itu kan sumpah tambahan. Sumpah tambahan, ya, menambah alat bukti. Karena hanya terdapat misalkan satu saksi yang posisinya atau statusnya sebagai bukti permulaan saja. Nah, untuk melengkapi kekuatannya, maka bisa dilakukan sumpah supletor. Atau bisa juga ini alasan perceraian dalam cerai gugat. Ketika suami melanggar taklid talak. Nah, taklid talak ini biasanya diucapkan dalam akad nikah. Jadi bahkan di dalam buku nikah, kalau orang tua Anda menikah secara Islam, maka akan mendapatkan buku nikah yang di dalamnya itu ada sigot taklid seperti ini ya. Nah, jika melanggar taklid talak, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah suami mengucapkan janji taklid talak tersebut ketika dia menikah. Terus apakah perjanjiannya sah, dan apakah benar suami melanggar janji yang diucapkan tersebut, dan apakah istrinya tersebut rela, dan apakah bersedia mengganti iwak, penggantian kepada suami. Ini di poin di sini iwak. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwak atau pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya satu kepadanya. Nah, ini jadi pembayaran cukup 10.000 saja. Di ketentuan pasal 51 KHI, Pembela Hasil Hukum Islam, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan. Nah, ini yang tadi dalam gugatan ada boleh dimintakan tuntutan profesional ya. Permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Jadi, ketentuan pasal 77, pengadilan dapat mengizinkan suami istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
Di pasal 24 PP 975 juga disebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Dan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat ataupun tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. Jadi ini tuntutan profesional selama proses pemeriksaan masih berlangsung. Jadi tidak hanya untuk pisah rumah atau bisa juga untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Terlebih ketika si pihak istri ini tidak bekerja ya, maka tentunya sangat penting untuk memberikan nafkah yang harus ditanggung oleh suami ketika proses pemeriksaan perceraian. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman kok diem aja ya, saya jadi merasa sendiri. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Ini tandanya kalian sudah